Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aditya Prandaru dengan NIM 20010060002 dari Prodi D4 Keperawatan Anestesiologi. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai nyeri dan bagaimana penanganannya. Yang pertama, kita masuk ke pengertian nyeri. Nyeri adalah salah satu hal yang normal yang biasa dialami oleh siapa saja. Rasa sakit atau nyeri melibatkan interaksi yang rumit antara syaraf sensorik, syaraf tulang belakang, dan bagian otak. Nyeri bisa saja Anda rasakan ketika Anda terkena sengatan lebah, patah tulang, cedera saat olahraga, hingga disebabkan oleh penyakit tertentu. Nyeri yang dirasakan setiap orang bisa berbeda-beda. Berdasarkan waktu berlangsungnya, nyeri dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ada nyeri akut. Nyeri akut adalah rasa nyeri normal yang memperingatkan Anda telah terluka. Misal, saat Anda terkena luka bakar atau ibu jari yang terpukul secara tidak sengaja. Nyeri akut biasanya datang secara tiba-tiba atau mendadak dan berlangsung dalam waktu yang relatif singkat. Yang kedua ada nyeri kronis. Nyeri kronis didefinisikan sebagai keluhan nyeri yang berlangsung lama, lebih dari 3-6 bulan. Bahkan bisa bertahun-tahun setelah mengalami cedera atau gangguan tertentu. Kondisi ini umumnya memerlukan perawatan medis lebih lanjut. Seseorang yang mengalami nyeri kronis ternyata lebih rentan mengalami depresi dan kecemasan dibandingkan orang yang mengalami nyeri akut. Baik, kemudian berdasarkan proses terjadinya, nyeri dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu ada nyeri nosiseptif. Nyeri nosiseptif terjadi bila ada kerusakan atau cedera pada jaringan tubuh Anda. Cedera yang menyebabkan nyeri nosiseptif meliputi memar, luka bakar, patah tulang, dan nyeri yang disebabkan oleh kesleo. Yang kedua ada nyeri psikogenik. Nyeri psikogenik yakni nyeri yang dipengaruhi oleh faktor psikologis. Beberapa jenis gangguan mental atau emosional dapat menyebabkan, memperberat, atau memperpanjang rasa nyeri jenis ini. Yang terakhir ada nyeri neuropatik. Nyeri neuropatik timbul karena adanya kelainan pada syaraf. Seseorang yang mengalami nyeri jenis ini akan merasakan sensasi perih di sepanjang jalur syaraf yang terkena atau merasakan kebas atau mati rasa. Dari beberapa jenis nyeri yang telah dipaparkan sebelumnya, nyeri neuropatik lebih sering dialami. Salah satunya adalah nyeri punggung yang disebabkan oleh adanya penjepitan syaraf sekitar area punggung. Apapun penyebabnya, nyeri syaraf atau nyeri neuropatik bisa menjadi kondisi yang serius dan bisa melemahkan syaraf Anda jika tidak segera diobati. Namun, jika nyeri syaraf yang Anda alami masih ringan, maka Anda bisa mengatasinya dengan minum obat yang dibeli dari apotek terdekat. Kemudian beberapa penanganan rasa nyeri. Yang pertama ada terapi sinar laser, yakni prosedur non-invasif yang dapat menembus jauh ke dalam jaringan tubuh. Terapi ini dapat mengurangi nyeri dan membantu perbaikan dan penyembuhan jaringan tubuh. Berikutnya ada terapi dengan alat radio frekuensi, yakni terapi untuk mengurangi nyeri pada leher dan nyeri punggung menggunakan gelombang radio. Yang berikutnya ada terapi dengan modalitas listrik seperti TENS, yakni terapi menggunakan arus listrik untuk merendahkan rasa sakit melalui sinyal yang dikirim ke sumsum tulang belakang dan otak. Berikutnya ada terapi pemanasan dengan diatermi atau ultrasound yang menonjolkan suhu panas atau hangat yang memiliki rentang 38-45 derajat Celcius. Yang berikutnya ada injeksi otot dan sendi, yakni tindakan dengan menggunakan obat seperti kortikosteroid pada bagian tubuh yang nyeri. Yang berikutnya ada injeksi untuk memacu regenerasi bagian tubuh yang nyeri karena ada kerusakan atau robekan otot. Injeksi terhadap syaraf yang menjadi penyebab nyeri, pemberian plester untuk meredakan nyeri. Berikutnya ada obat nyeri syaraf yang bisa Anda minum. Sebaiknya mengandung paling tidak beberapa dari kandungan berikut ini. Yang pertama ada piridoksin atau vitamin B6. Vitamin B6 adalah vitamin yang dapat ditemukan pada jenis makanan tertentu seperti sereal, kacang-kacangan, sayur-sayuran, hati, daging, dan telur.
Suplemen yang mengandung vitamin B6 digunakan untuk mencegah dan mengobati defisiensi vitamin B dan anemia yang disebabkan oleh kondisi tersebut. Selain itu, vitamin ini juga berguna untuk mengobati nyeri syaraf. Nah, berikutnya ada vitamin B12. Dalam beberapa kasus nyeri, apalagi dalam nyeri syaraf, bisa disebabkan atau diperparah oleh kekurangan vitamin B12. Oleh karena itu, Anda bisa mencoba mengonsumsi obat dengan menggunakan vitamin ini. Untuk meredakan nyeri syaraf, vitamin B12 juga bisa didapatkan secara alami dengan mengonsumsi daging, ikan, dan produk bahan olahan susu lainnya. Yang terakhir ada paracetamol. Paracetamol adalah obat pereda nyeri yang dijual bebas di pasaran. Nah, ini bisa ditemukan di apotik, bahkan di warung-warung. Banyak terjual paracetamol dan dapat digunakan untuk meredakan nyeri syaraf. Namun, perlu diketahui paracetamol digunakan untuk mengatasi nyeri syaraf yang ringan dan yang sesekali muncul. Beberapa obat nyeri memadukan paracetamol dengan vitamin B untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Nah, berikutnya, jika nyeri yang dirasakan cukup berat dan mengganggu aktivitas sehari-hari Anda, perlu Anda memeriksakan keluhan tersebut ke dokter untuk mendapatkan pengobatan yang tepat sesuai penyebab nyeri. Setidaknya ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seberapa sensitif Anda terhadap rasa nyeri dan bagaimana Anda meresponnya. Meliputi faktor genetik, jenis kelamin, keadaan medis, faktor sosial, faktor psikologis, pengalaman di masa lalu, dan faktor subjektif masing-masing individu. Dan nyeri biasanya dialami oleh setiap orang, dan hal ini bisa saja mengganggu aktivitas Anda sehari-hari. Dengan mengetahui jenis-jenis nyeri, diharapkan Anda bisa mendapatkan pengobatan yang tepat berdasarkan jenis nyeri tersebut dan penyebabnya. Baik, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya menampun. Jazakumullah khairan kasir, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.